Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di video pembelajaran dari Ustaz Catur. Insya Allah, kalian bisa menyimak video dari Ustaz Catur ya. Jangan lupa berdoa sebelum menyaksikan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semangat dalam beribadah dan semangat dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di video pembelajaran Ustadz Catur. Insya Allah, di video kali ini Ustadz akan memberikan materi tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Baiknya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, di tema 1 subtema 4 ini kita akan belajar tentang kalimat penolakan dan mengamalkan Pancasila di masyarakat. Pelajaran Bahasa Indonesia. Kita belajar materi tentang kalimat penolakan dulu ya. Kalimat penolakan ini berkaitan dengan kalimat ajakan yang sudah kita pelajari sebelumnya di tema 1 subtema 2. Ya, kita bisa menggunakan kalimat penolakan saat kita menolak ajakan teman jika kita tidak bisa mengikuti ajakan teman tersebut, atau kalau kita menolak pemberian teman karena tidak bisa menerima pemberian tersebut karena suatu atau lain hal. Ya, kalimat penolakan ini harus diucapkan dengan kata yang baik dan kata yang santun. Kita dalam mengucapkan kalimat penolakan tidak boleh sampai membuat teman atau orang yang mengajak atau memberi kita itu sakit hati atau merasa malu atau marah atau dan lain-lain hal ya. Kemudian yang terakhir, selalu awali kalimat penolakan ini dengan kata maaf. Oke. Ustadz sertakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Kalau aku diundang untuk makan ziro atau kura, niscaya aku akan datang. Dan kalau aku diberi hadiah ziro atau kuro, niscaya aku akan terima." Jadi intinya dari hadis ini adalah sebenarnya kita tidak boleh menolak ajakan orang lain selama ajakan itu dalam rangka berbuat kebaikan, atau menolak pemberian hadiah dari orang lain selama hadiah itu baik untuk kita. Tapi kalau kita tidak bisa mengikuti ajakan teman atau ajakan orang lain, atau kita tidak bisa menerima pemberian dari teman atau orang lain, maka kita boleh untuk menolaknya. Ya. Kemudian contoh dari kalimat penolakan ini adalah percakapan antara Arfa dan Alan. Ya, Arfa mengajak Alan untuk bermain di lapangan. Tapi pada saat itu Alan tidak bisa ikut bermain dikarenakan tangannya sakit. Itu ya, kita menggunakan kalimat penolakan. Yang pertama kita ucapkan adalah kata maaf. Atau misalnya jika kita diberi sesuatu oleh teman, misalnya kita diberi oleh teman itu es misalnya, ternyata pada saat itu kita sedang batuk atau sakit tenggorokan yang membuat kita tidak boleh makan atau minum es misalnya. Boleh kita menolak pemberian teman tersebut, tapi harus menggunakan
kata yang sopan dan kata yang baik. Tidak boleh membuat teman yang memberi kita itu malu atau sakit hati atau marah. Insya Allah kita bisa menerapkan kalimat penolakan yang baik ini di sekolah, di rumah, ataupun di tempat bermain saat bersama teman ya. Baik, kita sudah selesai untuk pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran PPKN, di mana PPKN pada tema 1 subtema 4 ini kita akan sama-sama belajar tentang mengamalkan Pancasila di masyarakat. Anak-anak semua pasti sudah belajar tentang Pancasila, dan pasti Ustadz yakin anak-anak semua sudah hafal Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Ya, insya Allah Ustadz bersama anak-anak hari ini kita sama-sama belajar ya untuk contoh pengamalan Pancasila di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Contoh mengamalkan Pancasila pertama di lingkungan masyarakat adalah contohnya sholat berjamaah di masjid atau di surau. Ya. Kemudian untuk Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikap pengamalan Pancasila di lingkungan masyarakat yang bisa dilakukan adalah saling membantu antar warga, boleh antar tetangga atau sama masyarakat lain yang di satu lingkungan masyarakat tersebut. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Sikap mengamalkan Pancasila ketiga yang bisa kita lakukan adalah bersahabat dengan teman berbagai suku. Sama di sekolah, tidak boleh memilih-milih teman. Di masyarakat juga tidak boleh memilih-milih teman. Kita harus bersama bermain dengan teman-teman yang berbeda suku dengan kita. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini sikap pengamalan Pancasila keempat ini di lingkungan masyarakat bisa dengan saling menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Kemudian sila terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap yang bisa kita amalkan adalah gotong royong dalam melakukan kerja bakti. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua sudah belajar bersama-sama tentang kalimat penolakan dan mengamalkan Pancasila di lingkungan masyarakat. Insya Allah Ustadz yakin anak-anak semua pasti bisa, asalkan anak-anak semua fokus dan bersungguh-sungguh. Dan yang paling penting dan tidak boleh anak-anak tinggalkan, selalu berdoa kepada Allah supaya dimudahkan dalam menuntut ilmu. Insya Allah kita cukupkan video pembelajaran pada kali ini. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sama-sama menyaksikan video pembelajaran dari Ustaz Catur. Semoga bermanfaat ya, dan semoga selalu Allah mudahkan dalam beribadah dan selalu Allah mudahkan dalam menuntut ilmu. Kita akhiri, Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.